Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Galih Lugina dengan NRP 15/2019-105. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas praktikum saya, yaitu pada pertemuan ke-8. Adapun 3 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, implementasi HUGD Health System. Yang kedua, implementasi Enemy AI. Dan yang terakhir, implementasi Game Over Menu. Langsung aja ke Unity-nya. Jadi di sini untuk yang pertama itu Enemy AI-nya. Pertama buat dulu script namanya itu Enemy AI. Terus di script Enemy AI ini di sini menambahkan unit using Unity Engine AI, terus memasukkan beberapa variabel. Yang pertama di sini public navmesh agent, namanya itu agent ini untuk menambahkan komponen navmesh agentnya. Terus yang kedua, public transform player ini untuk memanggil player. Lalu public layer mesh what is ground dan what is player untuk memisahkan antara layer ground dan player. Lalu di sini terdapat 3 fungsi, yang dimana yang pertama itu patroli. Jadi ketika di sekitar musuh itu nggak terdeteksi player, maka akan berpatroli gitu ya. Adapun variabelnya di sini public vector 3 walk point ini untuk tujuan musuh. Lalu menggunakan fungsi boolean walk point set itu untuk mengakses status musuhnya. Lalu public float walk point range ini untuk jarak musuh, dan ada fungsi serang di sini. Jadi ketika player sudah mendekat maka musuh akan menyerang. Adapun variabelnya di sini public float time between attacks ini untuk jeda serangnya. Lalu public bool already attack untuk status jika sudah diserang maka akan mereset. Lalu untuk state ini dimana kondisinya kedeteksi player dan player akan mendekat maka akan mengejar. Adapun variabelnya di sini menggunakan public float untuk side range dan attack range itu untuk jarak pandang musuh dan jarak serangannya. Lalu public bool player in side range dan player in attack range, di sini jarak player sama musuhnya. Lalu pada fetch startnya di sini menambahkan player, posisi player, di sini juga agent, get komponen, navmesh agent. Lalu pada void update-nya di sini terdapat player inside range, yang dimana jarak pandang musuh terhadap player. Adapun player in attack range ini untuk jarak pandang musuh ketika akan menyerang player. Ada 3 kondisi dimana jadi jika player itu tidak ada pada pandangan musuh dan player tidak ada di jarak serang musuh maka akan berpatroli. Dan jika player ada di jarak pandang musuh dan player tidak ada pada jarak serang musuh maka akan mengejar. Dan terakhir, jika player ada di pandangan musuh dan ada pada jarak serang musuh maka akan menyerang. Dilanjut ya. Terus selanjutnya membuat private void patroli. Di sini ada if tidak walk point set maka search walk point, dan jika walk point set gen dot set destination walk point. Di sini vektor 3 ini untuk mengambil nilai tujuan musuh, dan jika walk point tercapai maka if distance to walk point magnitude kurang dari 1 maka walk point setnya false. Adapun membuat private void untuk search walk pointnya di sini menambahkan float random untuk z dan x, lalu walk point new vector 3, dan di sini if physics.trace walk point min transform dot up 2f what is ground maka walk point setnya itu bakal true. Adapun private void untuk kejar. Jadi di sini untuk mengejar posisi player ini sama dengan agent.set destination player position. Adapun membuat private void serang,
di sini agent dot set destination transform dot position transform located player jika LRD attack ininya true dan invoke name of reset attack. Adapun terakhir untuk private void reset attack di sini LRD attack sama dengan false. Lalu kurang lebih seperti itu ya untuk si scriptnya. Masuk ke Unity-nya, di sini buat untuk si enemy-nya di sini pada hierarki di sini nambah 3D object ya namanya itu untuk spare, lalu pilih spare di sini 3D object spare, di sini namanya enemy seperti ini. Terus si script enemy AI-nya tadi itu di drag and drop aja ke enemy. Ini di sini ada enemy AI, terus sama add component cari navmesh agent ya. Terus juga nambahin atau buat untuk layer barunya itu namanya itu di sini musuh ya. Jadi kalau belum ada tinggal di sini sorry untuk layer baru terus juga untuk enemy itu oke. Terus selanjutnya pada enemy script tadi yang tadi udah dimasukin, di sini terdapat ada agent, player dan lainnya. Jadi untuk agent ini kita masukkan enemy navmesh agentnya, dan untuk player itu masukkan player ke sini. Terus sama ada crownnya di sini, crown untuk player itu player. Terus atur point range-nya di sini 5 untuk time between attack itu 0,5 dan side range-nya itu 10 dan attack range-nya itu 0,5. Terus juga selanjutnya buat objek baru buat create MP aja, terus namain navmesh di sini. Ini itu terus nambahin komponen navmesh surface. Terus selanjutnya pada include layer di sini checklist aja yang ground, lalu di back. Setelah itu selanjutnya di sini menggunakan aset yang untuk spider. Di sini tinggal cari aja navmesh di sini. Nah ini untuk spidernya tinggal di drag and drop aja, terus dimasukin ke enemy di sini. Kan awalnya kan masih spare di sini, jadi biar kelihatan musuhnya itu untuk si bentuknya diganti menjadi spider, dan di enemy-nya ini si mesh rendernya ini di unchecklist aja untuk diganti spider ini. Untuk untuk di run-nya atau di play-nya di akhir. Terus selanjutnya untuk hold system. Jadi kalau misalkan si diserang sama si spider, untuk player ini maka kesehatannya akan menurun gitu, akan mati. Tambahin di script sistem darah di sini. Tambahin jika terkena musuh atau diserang musuh maka akan berkurang si darahnya itu kurang dari 10. Dan
Sama jangan lupa ditambahin tagnya juga. Kan untuk tadi tuh di sini si animenya ini kan tagnya tambahin musuh seperti itu. Terus selanjutnya di kamera shaking juga biar terlihat. Jadi di kamera shaking ini, nah dilanjutin lagi ya. Jadi ini tambahin di kamera shakingnya, kalau terkena musuh atau diserang musuh maka si kameranya akan bergetar. Selanjutnya lanjut ke Unity lagi. Di sini buat untuk si game over menunya. Jadi pada kanvas kan sebelumnya ini udah ada namanya pause menu. Oke, coba dikasih dulu. Nah ini ya, ini kan tadinya ada pause menu, terus di kopas aja, terus namanya itu dinamain jadi game over menu di checklist dulu. Nah seperti ini. Si pada panelnya ini tinggal diubah aja si warnanya biar kelihatan beda. Terus di dalam game over menu ini ada button ya, hanya ada button restart, terus juga untuk teks dimana nanti bakal ada pemberitahuan atau ada keterangan kalau si si playernya itu mati, dan di sini misalkan mati karena api gitu, misalkan. Terus sama tambah juga ini di unchecklist lagi di script HUD manager, ditambahin pada si void starnya. Oh ya, di sini pada void update-nya itu ditambahin ini ya, game over ini, terus sama info yang tadi. Info sama dengan player, teks pesan dan pesan teks. Selanjutnya terus buat juga public void game overnya. Jadi jika darahnya itu kurang dari 1, maka ini game over nya akan aktif true, game is pause-nya true, dan time dot scale-nya itu 0, dan kursor itu lock state sama dengan kursor lock mode, read confine, dan kursor visible-nya true. Terus juga menambahkan public void restart game, terus scene manager, download scene, sample scene, seperti itu. Oh ya, di sini juga pada sistem darah, di sini untuk infonya tambahin info ya. Di sini untuk variable info, public string info, terus di sini tambahin keterangannya, info karena mati karena jamur, atau mati karena kena api, dan atau mati karena dibunuh oleh musuh atau diserang oleh musuh. Langsung ke Unity-nya. Mungkin untuk hasilnya ini di unchecklist dulu ya. Unchecklist, terus mana tuh? Nah ini. Dilanjut lagi ya. Jadi untuk hasilnya langsung di play. Tunggu sebentar. Nah ini ya. Jadi si ininya mendekat, terus kameranya juga sedikit bergetar, misalkan ngejauh gitu. Nih
misalkan sampai bakal mati. Oke. Nah ini mati karena dibunuh oleh musuh. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum